Rangga, Rangga, jangan pergi. Rangga, akhirnya kamu datang juga. Saya menyesal. Kamu pikir pergi adalah solusi? Kami butuh kamu, Rangga. Seorang sopir yang sudah 7 tahun mengabdi, memilih pergi setelah dihina di rumah majikannya sendiri. Tidak ada teriakan, tidak ada pembelaan, hanya langkah pelan meninggalkan gerbang megah itu. Tapi di saat ia pergi, sang majikan justru menyebut namanya dalam napas terakhir. Anak tunggal keluarga kaya itu mulai mencari sosok yang selama ini ia anggap biasa saja. Hingga suatu hari, ia berdiri di depan rumah desa yang sederhana dan berkata sesuatu yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Ternyata, sebelum kita mulai cerita ini, tuliskan dulu di kolom komentar. Dari kota mana kalian menonton cerita ini? Dan jangan lupa untuk like dan subscribe channel ini. Yang sudah subscribe, like dan komen, semoga dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Sekarang mari kita mulai ceritanya. Rangga selalu datang sebelum fajar benar-benar pecah. Udara pagi masih dingin ketika ia membuka gerbang samping rumah megah keluarga Harmawan. Langkahnya tenang, nyaris tak bersuara. Ia menyentuh kap mobil merah yang terparkir rapi, memastikan tak ada debu yang tertinggal. Bagi orang lain, itu hanya kendaraan. Bagi Rangga, itu adalah amanah. 7 tahun ia bekerja di rumah itu. 7 tahun menyetir dalam diam, menunggu dalam sabar, dan pulang tanpa banyak bicara. Ia hafal suara langkah Bu Ratna yang tegas. Ia tahu nada batuk kecil Pak Hermawan sebelum pria itu meminta air hangat. Ia bahkan tahu Aluna tidak suka pendingin ruangan terlalu dingin. Namun tak satu pun benar-benar tahu tentang Rangga. Tak ada yang tahu ia sering terbangun di sepertiga malam untuk sholat tahajud di kamar kecil belakang garasi. Tak ada yang tahu setiap bulan ia mengirim sebagian besar gajinya ke desa untuk ibunya yang sakit-sakitan. Tak ada yang tahu ia menyimpan satu buku kecil berisi doa-doa yang ia tulis sendiri, berharap hidupnya cukup berarti meski hanya sebagai sopir. Pagi itu berbeda. Suara benturan keras terdengar dari dalam rumah. Gelas pecah. Kursi tergeser. Rangga berlari tanpa menunggu perintah. Di ruang kerja, Pak Hermawan tergeletak di lantai. Tubuhnya kaku, mulutnya miring. Mata pria tua itu terbuka lebar namun tak fokus. Bu Ratna menjerit. Aluna berdiri mematung dengan wajah pucat. Rangga tak panik. Ia segera memanggil ambulans, memiringkan tubuh Pak Hermawan dengan hati-hati, menopang kepala pria itu dengan tangannya sendiri. Di tengah kekacauan, hanya ia yang tetap tenang. Sejak hari itu, kehidupan di rumah megah itu berubah. Pak Hermawan tak lagi berdiri tegap. Ia terbaring, separuh tubuhnya tak bergerak. Suaranya berubah menjadi gumaman lirih yang sulit dimengerti. Bu Ratna lebih sering di luar rumah, mengurus relasi dan menjaga citra perusahaan. Aluna datang ke kamar ayahnya, tapi tak pernah lama. Yang paling sering duduk di sisi ranjang adalah Rangga. Ia menyuapi dengan sabar, membersihkan air liur yang menetes tanpa rasa jijik, mengganti pakaian dengan hati-hati. Ketika malam sunyi dan semua orang tertidur, Rangga tetap di sana, membacakan doa pelan di telinga pria tua itu. Suatu malam, Pak Hermawan menggenggam tangan Rangga. Genggaman itu lemah, tapi terasa. Air mata pria tua itu jatuh perlahan. Rangga menunduk, menahan dadanya yang terasa sesak. Untuk pertama kalinya, ia merasa dilihat. Bukan sebagai sopir, tapi sebagai manusia. Namun dunia tak pernah sesederhana itu. Beberapa minggu kemudian, rumah itu mulai ramai kembali. Kerabat berdatangan. Bisnis harus tetap berjalan. Reputasi harus dijaga. Tatapan-tatapan aneh mulai muncul. Kok sopirnya terus yang di kamar Pak Hermawan? Bisik seseorang. Hati-hati, jangan sampai terlalu dekat, sahut yang lain. Rangga mendengarnya, tapi ia memilih diam.
Hingga suatu malam, di tengah acara makan besar keluarga, suara tawa terdengar lebih keras dari biasanya. Jadi sopir ya tahu diri saja. Kalimat itu meluncur ringan, tapi menghantam tepat ke dada Rangga. Semua mendengar. Tak ada yang menegur, tak ada yang membela. Aluna menunduk. Bu Ratna pura-pura sibuk. Para tamu melanjutkan makan seolah tak terjadi apa-apa. Rangga berdiri di sudut ruangan, membawa nampan kosong di tangannya. Senyumnya tipis, matanya tenang. Tapi di dalam hatinya, sesuatu retak. Malam itu, untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, Rangga bertanya pada dirinya sendiri. Apakah ketulusan memang selalu harus dibayar dengan hinaan? Ia kembali ke kamar kecilnya, duduk lama dalam gelap. Suara mesin pendingin terdengar samar dari kejauhan. Di tangannya, buku doa kecil itu terbuka. Dan di antara halaman yang ia tulis sendiri, satu kalimat terlihat jelas. Jaga hatiku dari rasa yang tak pada tempatnya. Di luar, lampu rumah megah itu tetap bersinar terang. Namun bagi Rangga, malam terasa lebih panjang dari biasanya. Sejak malam itu, suasana di rumah keluarga Harmawan berubah, tanpa benar-benar terlihat berubah. Lampu kristal tetap menyala terang. Lantai marmer tetap mengilap. Tamu-tamu penting tetap datang dengan jas mahal dan senyum diplomatis. Namun ada sesuatu yang tak lagi sama. Rangga tetap menjalankan tugasnya seperti biasa. Pagi mengantar Bu Ratna ke kantor pusat. Siang menjemput Aluna dari pertemuan bisnis atau acara sosial. Sore memastikan obat-obatan Pak Hermawan tersedia dan tepat waktu. Namun kini ia lebih banyak diam. Bukan karena marah, ia hanya mulai menjaga jarak. Di kamar Pak Hermawan, udara terasa berat. Mesin oksigen berdengung pelan. Bau antiseptik bercampur aroma kayu mahal dari furnitur ruang itu. Rangga duduk di samping ranjang, menyuapi dengan sabar. Sendok kecil itu bergerak perlahan. Kadang makanan tumpah, kadang Pak Hermawan tersedak. Rangga membersihkan dengan tangan gemetar yang berusaha tetap tenang. "Pelan saja, Pak," bisiknya lembut. Tatapan Pak Hermawan kini lebih sering tertuju pada Rangga dibanding siapapun. Ada sesuatu di mata pria tua itu. Rasa penyesalan, mungkin. Atau kesadaran yang datang terlambat. Suatu sore, Aluna berdiri di ambang pintu kamar ayahnya. Ia memperhatikan tanpa bersuara. Rambutnya tergerai rapi, gaun kerjanya mahal dan elegan. Wajahnya cantik, tapi matanya tampak lelah. Ia melihat Rangga membantu ayahnya duduk. Mengelap keringat di pelipis pria tua itu, mengatur bantal agar lebih nyaman. "Kamu tidak capek?" tanya Aluna tiba-tiba. Rangga menoleh sebentar, lalu tersenyum tipis. "Ini sudah tugas saya, Nona." Jawaban itu sederhana, tapi entah mengapa membuat Aluna tak langsung pergi. Ia berdiri lebih lama dari biasanya. Sejak kejadian hinaan malam itu, Aluna mulai merasa tak nyaman setiap kali mengingat kalimat yang dilontarkan pamannya. Ia ingat jelas Rangga berdiri dengan nampan di tangan, tidak membalas, tidak membantah. Dan ia, anak tunggal keluarga itu, hanya diam. Rasa bersalah itu tumbuh perlahan. Namun ego lebih cepat berbicara. Di meja makan malam, Bu Ratna mulai mengatur ulang jadwal perawatan. Ia mengusulkan agar perawat profesional ditambah. "Tidak mungkin terus mengandalkan sopir," ucapnya tegas. Rangga yang berdiri di belakang kursi tak bereaksi. Ia hanya menunduk. "Dia bukan hanya sopir, Ma," gumam Aluna pelan. Bu Ratna menatap tajam. "Tetap saja, posisinya di rumah ini jelas." Kalimat itu terdengar formal, rasional, tapi dingin. Sejak hari itu, perawat tambahan datang. Rangga tak lagi diizinkan berada di kamar Pak Hermawan terlalu lama. Tugasnya kembali dibatasi pada mengantar dan menjemput. Namun setiap malam, saat semua lampu dimatikan, Rangga tetap menyelinap masuk. Ia tak ingin Pak Hermawan merasa sendirian. Suatu malam, ketika ia duduk membacakan doa, tangan lemah Pak Hermawan kembali menggenggam jemarinya. Kali ini lebih kuat. Bibir pria tua itu bergerak,
berusaha membentuk kata. Rangga mendekatkan telinganya. Suara itu parau, hampir tak terdengar. "Maaf," Rangga membeku. Air matanya jatuh tanpa izin. Ia tak tahu maaf itu untuk apa. Untuk hinaan yang dibiarkan, untuk jarak yang tak pernah diruntuhkan, atau untuk sesuatu yang lebih besar yang belum ia ketahui. Di luar kamar, Aluna berdiri dalam gelap. Ia melihat adegan itu dari celah pintu yang tak tertutup rapat. Hatinya terasa aneh. Untuk pertama kalinya, ia bertanya pada dirinya sendiri, kenapa ayahnya selalu lebih tenang ketika Rangga yang ada di dekatnya. Beberapa hari kemudian, tekanan bisnis mulai terasa. Beberapa klien besar menarik diri karena kondisi Pak Hermawan. Rapat darurat digelar hampir setiap hari. Bu Ratna lebih sering pulang larut malam. Wajahnya keras. Pikirannya penuh angka dan strategi. Aluna mulai terlibat lebih dalam di perusahaan. Ia duduk di ruang rapat bersama para direksi yang sebagian besar lebih tua dan lebih berpengalaman. Tatapan mereka tak ramah. "Anda masih terlalu muda untuk keputusan sebesar ini," ucap salah satu komisaris. Aluna menahan napas. Di luar gedung kantor, Rangga menunggu di dalam mobil. Ia melihat Aluna keluar dengan wajah tegang, langkah cepat, dan bahu yang sedikit gemetar. Saat pintu mobil ditutup, suasana hening beberapa detik. Semuanya tidak semudah kelihatannya, gumam Aluna tanpa menatapnya. Rangga tak langsung menjawab. "Memang tidak pernah mudah, Nona," katanya akhirnya pelan. "Tapi Allah tidak pernah memberi ujian tanpa jalan." Kalimat itu sederhana. Namun entah mengapa membuat Aluna merasa sedikit lebih tenang. Hari demi hari berlalu. Hinaan tak lagi terdengar terang-terangan, tapi jarak tetap ada. Beberapa kerabat masih memandang Rangga dengan tatapan rendah. Ia tetap tersenyum, tetap menjalankan tugasnya. Namun di dalam hatinya, ia mulai sadar. Ia bukan bagian dari keluarga itu. Ia hanya bayangan di belakang kemudi. Suatu malam, setelah memastikan Pak Hermawan tertidur, Rangga kembali ke kamar kecilnya. Ia duduk di lantai, bersandar pada dinding tipis yang memisahkannya dari garasi. Di tangannya, buku doa kecil itu kembali terbuka. Ia membaca pelan. Suaranya hampir tak terdengar. "Jika keberadaanku hanya menjadi sebab luka dan fitnah, maka beri aku kekuatan untuk melangkah pergi." Angin malam masuk melalui jendela kecil. Lampu kamar redup. Di ruang utama rumah megah itu, Bu Ratna dan Aluna terlibat perdebatan kecil tentang keputusan bisnis. Tak satu pun menyadari bahwa di kamar sempit belakang garasi, seorang lelaki sedang mempersiapkan hatinya untuk kemungkinan yang paling sunyi. Sementara itu, kondisi Pak Hermawan perlahan memburuk. Dokter menyampaikan bahwa harapan sembuh sepenuhnya sangat kecil. Kabar itu mengguncang Bu Ratna. Untuk pertama kalinya, ia terlihat rapuh. Dan lagi-lagi, yang berdiri paling dekat menopangnya bukan keluarga besar atau relasi bisnis, tapi Rangga. Namun semakin ia dibutuhkan, semakin ia merasa tak diinginkan. Kontradiksi itu menggerogoti batinnya. Hingga suatu hari, sebuah kejadian kecil menjadi pemicu. Di ruang tamu, seorang kerabat kembali berkomentar sinis saat melihat Rangga membantu mengangkat kursi roda Pak Hermawan. "Jangan sampai nanti warisan juga ikut diatur sopir." Tawa ringan terdengar. Kali ini Rangga tak menoleh. Ia hanya menahan napas lebih lama. Dan di dalam dadanya, keputusan itu mulai tumbuh perlahan. Sesuatu akan berubah. Bukan karena marah, tapi karena harga diri yang tak bisa lagi ia abaikan. Rumah itu tetap berdiri megah, tapi bagi Rangga, setiap sudutnya mulai terasa asing. Hinaan yang dulu hanya terdengar samar kini, terasa seperti gema yang tak pernah benar-benar hilang. Ia tak membalas, tak memperlihatkan reaksi. Namun setiap kata yang merendahkan, menempel di ingatannya. Suatu sore, acara keluarga besar digelar lagi. Alasan resminya adalah doa bersama untuk kesembuhan Pak Hermawan. Tamu berdatangan, mobil-mobil mahal memenuhi halaman, tawa terdengar lebih keras dari biasanya.
Rangga membantu memarkir kendaraan satu persatu. Jasnya sederhana, bersih, tapi tetap jelas berbeda dari pakaian para tamu. Ketika ia masuk untuk mengambil nampan minuman, percakapan itu terdengar lagi. Aneh juga ya, sejak sakit kok sopirnya yang paling sering di kamar. Orang seperti itu kalau terlalu diberi tempat bisa lupa diri. Ya tetap saja, dia cuma sopir. Kata cuma itu terdengar seperti garis tegas yang memisahkan dunia. Rangga berdiri beberapa langkah dari mereka. Tangan kirinya menggenggam nampan sedikit lebih erat. Ia tak menoleh, ia tak membantah. Ia hanya berjalan melewati mereka seolah tak mendengar apapun. Namun malam itu, sesuatu berbeda. Aluna melihat semuanya. Ia melihat tatapan pamannya yang merendahkan. Ia melihat Rangga berdiri tegak dengan senyum tipis yang terlalu dipaksakan. Ia melihat bagaimana lelaki itu tetap sopan, tetap menunduk, tetap menempatkan dirinya seolah memang tak pantas lebih. Rasa bersalah itu kini berubah menjadi ketidaknyamanan yang nyata. Setelah acara selesai dan tamu mulai pulang, Aluna berdiri sendirian di teras belakang. Lampu taman menyala temaram. Angin malam berhembus pelan. Rangga lewat membawa kantong sampah besar. Langkahnya tetap tenang. "Rangga," panggil Aluna. Ia berhenti, menoleh. Menunggu. "Kamu dengar tadi?" Pertanyaan itu menggantung di udara. Rangga tersenyum kecil. "Sudah biasa, Nona." Jawaban itu justru membuat dada Aluna terasa lebih sesak. "Harusnya kamu tidak diperlakukan seperti itu." Rangga tak langsung menjawab. Ia memandang taman di depannya, bukan Aluna. "Saya tahu posisi saya di rumah ini." Kalimat itu terdengar datar, tapi maknanya dalam. Aluna ingin membantah, ingin mengatakan bahwa ia tak pernah menganggap Rangga serendah itu. Namun kata-kata tak keluar. Selama ini, bukankah ia memang membiarkan semua terjadi? Di kamar Pak Hermawan, kondisi pria tua itu semakin melemah. Dokter menyarankan perawatan intensif tambahan. Bu Ratna terlihat semakin tertekan. Suatu malam, ketika perawat izin pulang lebih awal, Rangga kembali mengambil alih sepenuhnya. Ia memijat pelantangan Pak Hermawan yang dingin. Tatapan pria tua itu kosong beberapa detik, lalu perlahan fokus pada wajah Rangga. Air mata kembali mengalir, bibirnya bergerak. Rangga mendekatkan telinga. "Jangan pergi." Suara itu hampir tak terdengar, tapi jelas. Rangga menutup mata sejenak. Dadanya terasa berat. Ia ingin bertahan. Ia ingin tetap ada. Namun setiap hari, ia merasa semakin menjadi bahan bisik-bisik. Beberapa hari kemudian, rapat keluarga digelar di ruang kerja. Rangga tak diundang, tentu saja. Tapi pintu yang sedikit terbuka membuat suaranya terdengar samar. "Kita harus jaga nama baik keluarga," kata salah satu kerabat. "Ya, jangan sampai orang luar merasa terlalu dekat. Apalagi soal pembagian aset nanti." Rangga berdiri di lorong tanpa sengaja mendengar. Ia tak berniat menguping, tapi kata aset dan terlalu dekat terasa seperti tuduhan tak langsung yang diarahkan padanya. Ia kembali ke kamar kecilnya malam itu lebih cepat dari biasanya. Buku doa kecil itu ia buka lagi. Tangannya gemetar tipis. Ia bukan marah, ia hanya lelah. 7 tahun mengabdi, 7 tahun menjaga amanah, 7 tahun menahan diri untuk tidak pernah berharap lebih. Namun di mata sebagian orang, ia tetap ancaman. Keesokan paginya, Aluna memanggil Rangga sebelum berangkat ke kantor. "Antar saya ke kantor pusat dan jangan pulang dulu. Saya mungkin butuh kamu," katanya. Nada suaranya berbeda, lebih lembut. Di perjalanan, mobil melaju dalam diam. Kota pagi tampak sibuk seperti biasa. Terkadang, Aluna mulai bicara tanpa menatapnya. "Saya tidak tahu harus percaya siapa." Rangga tetap fokus pada jalan. Percaya pada niat baik itu tidak pernah salah, Nona. Aluna menoleh sedikit. Untuk pertama kalinya, ia tak melihat Rangga sebagai sekadar sopir.
Ia melihat seseorang yang lebih tenang dari banyak orang di ruang rapat perusahaan. Namun, ketenangan itu justru membuat jarak terasa lebih nyata. Sesampainya di kantor, seorang direksi menghampiri Aluna di lobi. "Anda harus lebih tegas. Jangan biarkan orang luar terlalu memengaruhi keputusan." Tatapan pria itu sekilas melirik Rangga. Sekali lagi, kata orang luar itu terasa jelas. Rangga pura-pura tak menyadari. Hari itu berlalu dengan ketegangan yang tak terlihat, tapi terasa. Saat sore tiba dan mereka kembali ke rumah, suasana mendadak berbeda. Ambulans terparkir di depan. Beberapa dokter masuk tergesa-gesa. Bu Ratna berdiri di tangga dengan wajah pucat. Rangga berlari tanpa berpikir. Di kamar, Pak Hermawan terbaring dengan napas yang tak teratur. Mesin berbunyi lebih cepat. Perawat mencoba menstabilkan. Rangga berdiri di sisi ranjang. Tangan Pak Hermawan mencari sesuatu di udara. Rangga segera menggenggamnya. "Saya di sini, Pak." Bibir pria tua itu bergerak perlahan. Suara lirih keluar. "Rangga." Dan untuk beberapa detik yang terasa seperti selamanya, semua orang di ruangan itu menyadari satu hal yang tak pernah mereka akui dengan lantang. Di antara keluarga besar, relasi bisnis, dan orang-orang penting yang berdiri cemas, hanya satu nama yang disebut, bukan nama anaknya. Bukan nama istrinya, tapi nama sopirnya. Dan di wajah beberapa kerabat, untuk pertama kalinya, muncul sesuatu yang bukan lagi sinis, melainkan canggung. Malam itu belum menjadi akhir, namun sesuatu yang besar sedang mendekat. Dan Rangga tahu, keputusan yang selama ini ia tahan, mungkin tak bisa lagi ia tunda. Malam itu rumah keluarga Harmawan tak lagi terasa megah. Lampu-lampu tetap menyala. Dokter dan perawat keluar masuk kamar, namun ada ketegangan yang tak bisa disembunyikan. Nafas Pak Hermawan tersengal. Suara mesin medis berdetak tak beraturan. Rangga berdiri di sisi ranjang. Tangannya masih menggenggam jemari pria tua itu. Ia tak peduli lagi pada tatapan siapapun di belakangnya. "Saya di sini, Pak," bisiknya pelan. Tatapan Pak Hermawan redup, tapi masih menyimpan kesadaran. Bibirnya bergerak perlahan, berusaha membentuk kalimat. Rangga menunduk lebih dekat. "Jangan, tinggalkan." Kata-kata itu patah, tapi cukup jelas. Rangga menutup mata sejenak. Dadanya sesak. Ia tahu permintaan itu bukan sekadar soal keberadaan di kamar ini. Ada makna yang lebih dalam, sesuatu yang belum selesai. Namun takdir berjalan dengan caranya sendiri. Beberapa jam kemudian, setelah upaya panjang dan hening yang menyesakkan, mesin itu berhenti berbunyi. Dokter menatap Bu Ratna dengan ekspresi yang tak perlu dijelaskan. Bu Ratna terduduk lemas. Aluna mematung, wajahnya pucat. Tangis mulai pecah di ruangan itu. Rangga masih berdiri di tempatnya. Tangannya perlahan melepaskan genggaman yang kini tak lagi membalas. Ia menunduk. Air mata jatuh tanpa suara. Tak ada yang memperhatikannya saat itu. Semua sibuk dengan duka mereka sendiri. Hari pemakaman berlangsung hikmat dan besar. Relasi bisnis, pejabat, keluarga jauh, semua hadir. Karangan bunga memenuhi halaman rumah. Rangga berdiri di belakang, mengenakan kemeja putih sederhana. Ia membantu mengatur kursi, menyiapkan air minum, memastikan semua berjalan rapi. Tak satu pun menyadari bahwa ia hampir tak tidur 2 malam berturut-turut. Saat prosesi doa berlangsung, Aluna sempat menoleh ke arah Rangga. Mata mereka bertemu sepersekian detik. Ada sesuatu di tatapan itu. Bukan lagi sekadar majikan dan sopir. Namun setelah semua selesai dan tamu mulai pergi, suasana berubah. Beberapa kerabat berkumpul di ruang kerja. Suara mereka terdengar lebih jelas kini, tanpa rasa sungkan. Sekarang soal aset harus segera dibahas. Jangan sampai orang luar merasa punya hak. Apalagi yang terlalu dekat di hari-hari terakhir. Rangga berdiri di lorong, memegang map berisi dokumen administrasi rumah sakit yang diminta Bu Ratna. Ia mendengar semuanya. Ia tak terkejut. Namun kali ini hatinya tak lagi kuat untuk menoleransi. Ketika ia masuk ke ruang kerja untuk menyerahkan map, suasana mendadak sunyi.
Beberapa pasang mata menatapnya dengan ekspresi yang sulit dibaca. Bu Ratna mengambil map itu tanpa banyak bicara. Salah satu paman Aluna tersenyum tipis. Terima kasih sudah membantu. Setelah ini, mungkin keluarga akan mengatur ulang banyak hal. Kalimat itu terdengar sopan, tapi maknanya jelas. Rangga mengangguk pelan. Saya mengerti. Ia keluar ruangan dengan langkah tenang. Di teras belakang, Aluna berdiri sendirian. Rambutnya diikat sederhana, wajahnya masih sembab karena menangis. "Rangga!" panggilnya saat melihat lelaki itu melewati taman. Rangga berhenti. "Iya, Nona." Aluna menatapnya beberapa detik sebelum bicara. "Terima kasih untuk ayah." Rangga mengangguk. "Sudah kewajiban saya." "Bukan hanya kewajiban." Aluna menahan suaranya yang mulai bergetar. "Kamu satu-satunya yang benar-benar ada." Rangga terdiam. Angin sore berhembus pelan. Daun-daun bergerak lembut. Untuk sesaat, jarak di antara mereka terasa tipis. Namun suara langkah dari dalam rumah memecah keheningan itu. Kerabat-kerabat mulai keluar, membicarakan hal-hal teknis dan pembagian tugas. Rangga mundur selangkah. "Saya permisi dulu." Aluna ingin menahannya, ingin mengatakan sesuatu yang lebih. Tapi kata-kata itu tak keluar. Malamnya, Rangga kembali ke kamar kecilnya di belakang garasi. Koper tua yang selama ini tersimpan di bawah ranjang, ia keluarkan. Tak banyak yang ia miliki. Beberapa pakaian, buku doa kecil, foto ibunya, dan jam tangan sederhana pemberian Pak Hermawan bertahun-tahun lalu. Ia duduk di lantai, memandangi kamar sempit itu. 7 tahun. Ia hafal suara pintu garasi saat dibuka. Ia hafal bau sabun di kamar mandi kecil itu. Ia hafal retakan di dinding sebelah ranjang. Tempat itu bukan rumahnya. Namun ia pernah merasa diterima di sana. Perlahan, ia melipat pakaian satu persatu. Tak ada kemarahan di wajahnya. Tak ada air mata yang meledak. Hanya kelelahan yang dalam. Di ruang utama, Bu Ratna duduk bersama beberapa anggota keluarga membahas hal-hal praktis. Nama Rangga sempat disebut. "Bagaimana dengan sopir?" tanya seseorang. "Kita lihat nanti, mungkin kita tak lagi membutuhkan sebanyak itu," jawab yang lain. Tak ada niat jahat dalam kalimat itu. Hanya perhitungan. Namun bagi Rangga, cukup. Ia tak ingin menjadi beban, tak ingin menjadi bahan kecurigaan. Tak ingin suatu hari dianggap memanfaatkan kedekatan dengan almarhum. Ia berdiri, menutup koper itu pelan. Sebelum pergi, ia berjalan menuju kamar Pak Hermawan yang kini kosong. Ranjang itu sudah dirapikan. Bau obat masih tersisa samar. Rangga berdiri beberapa detik di sana. "Terima kasih sudah mempercayai saya, Pak," bisiknya pelan. Ia tak meminta apa-apa. Tak menuntut pengakuan, hanya pamit dalam diam. Saat ia keluar menuju gerbang samping, langkahnya ringan, namun terasa berat di hati. Langit malam gelap tanpa bintang. Ia membuka gerbang itu pelan agar tak menimbulkan suara. Namun tepat ketika ia hendak melangkah keluar, suara Aluna terdengar dari belakang. "Rangga, kamu mau kemana?" Ia berhenti, perlahan menoleh. Aluna berdiri beberapa meter darinya, masih mengenakan pakaian hitam berkabung. Wajahnya pucat, tapi sorot matanya penuh tanya. Rangga menunduk hormat. "Saya rasa sudah saatnya saya pergi, Nona." "Pergi?" Suara Aluna meninggi tanpa sadar. "Sekarang?" Rangga tersenyum tipis. Rumah ini sudah tidak lagi membutuhkan saya seperti dulu. Aluna ingin membantah. Ingin mengatakan bahwa justru sekarang mereka membutuhkan seseorang seperti dia. Namun langkah-langkah kerabat terdengar mendekat dari dalam. Rangga menutup kembali senyumnya yang tipis. "Terima kasih untuk semuanya." Ia melangkah melewati gerbang. Tak ada drama, tak ada perdebatan panjang. Hanya satu keputusan yang diambil tanpa suara. Dan di balik pagar besi tinggi rumah megah itu, seorang sopir yang telah mengabdi 7 tahun, akhirnya berjalan pergi tanpa tahu bahwa kepergiannya justru akan mengguncang rumah itu lebih dari apapun.
Kepergian Rangga terasa seperti sesuatu yang kecil pada awalnya. Rumah itu tetap berdiri megah. Mobil-mobil tetap terparkir rapi. Bu Ratna tetap berangkat ke kantor dengan sopir pengganti yang baru direkrut cepat-cepat. Aluna tetap menghadiri rapat-rapat penting. Namun ada kekosongan yang tak bisa dijelaskan. Kamar Pak Hermawan kini sunyi. Tak ada lagi suara doa pelan di malam hari. Tak ada lagi langkah ringan yang masuk tanpa suara untuk memastikan selimut tertarik rapi. Hari-hari pertama setelah pemakaman dipenuhi kesibukan administratif. Surat wasiat mulai dibuka secara resmi. Pengacara keluarga datang dengan map tebal dan wajah profesional. Di ruang kerja, Bu Ratna duduk tegak. Aluna di sampingnya. Beberapa kerabat hadir sebagai saksi. Suara pengacara terdengar formal. Almarhum meninggalkan beberapa amanat tertulis dan pembagian saham perusahaan. Semua mendengarkan dengan serius. Nama Aluna disebut sebagai penerus utama perusahaan. Bu Ratna mendapat porsi kepemilikan tertentu. Beberapa aset dibagikan kepada keluarga besar sesuai ketentuan hukum. Lalu, satu kalimat membuat ruangan itu hening. Dan terdapat hibah, khusus sejumlah saham minoritas yang diberikan secara pribadi kepada Rangga. Nama itu menggantung di udara seperti sesuatu yang tak seharusnya ada di sana. Beberapa wajah langsung berubah. Apa maksudnya ini? Suara salah satu paman meninggi. Pengacara tetap tenang. Almarhum menuliskan secara jelas, sebagai bentuk penghargaan atas kesetiaan dan pengabdian selama bertahun-tahun. Bu Ratna terdiam. Aluna menahan napas. Saham itu bukan mayoritas, bukan sesuatu yang langsung mengubah struktur perusahaan, tapi cukup untuk menunjukkan satu hal yang tak bisa dipungkiri. Pak Hermawan melihat Rangga lebih dari sekadar sopir. Di mana orangnya sekarang? Tanya kerabat lain dengan nada tak suka. Tak ada yang menjawab, karena Rangga sudah pergi. Berita tentang hibah itu menyebar cepat di dalam keluarga. Bisik-bisik berubah menjadi tuduhan tak langsung. Pantas saja terlalu dekat. Sudah saya bilang dari dulu. Aluna bangkit dari kursinya. Cukup, suaranya tegas untuk pertama kalinya di hadapan keluarga besar. Ayah saya tidak pernah membuat keputusan tanpa alasan. Ruangan kembali sunyi. Namun keputusan sudah dibuat. Rangga tak ada untuk menerima atau menolak apapun. Sementara itu, beberapa kilometer dari rumah megah itu, Rangga duduk di dalam bus antar kota menuju Jawa Tengah. Tas kecilnya berada di pangkuan. Ia menatap keluar jendela, melihat kota perlahan menjauh. Ia tak tahu tentang saham itu. Ia tak tahu tentang pembacaan wasiat. Yang ia tahu hanya satu. Ia ingin menjaga harga dirinya sebelum orang lain menginjaknya lebih jauh. Di desa, ibunya menyambut dengan mata berkaca-kaca. Rumah kecil itu sederhana, tapi hangat. Tak ada marmer. Tak ada lampu kristal. Hanya tikar, meja kayu, dan suara ayam di pagi hari. Untuk pertama kalinya dalam 7 tahun, Rangga bangun tanpa alarm dini hari. Namun ketenangan itu tak bertahan lama. Di kota, badai mulai datang. Beberapa investor besar menarik diri setelah mendengar kabar internal perusahaan tidak stabil. Direksi lama mulai mempertanyakan kepemimpinan Aluna yang masih muda. Bu Ratna semakin tertekan. Rapat-rapat berlangsung panas. Kita butuh figur yang lebih kuat, kata salah satu direksi senior. Pasar tidak menunggu kita siap. Aluna berdiri di ujung meja rapat, berusaha terlihat tegar. Ia teringat satu hal yang selalu dikatakan Rangga saat ia ragu. Percaya pada niat baik itu tidak pernah salah. Namun di dunia bisnis, niat baik saja tak cukup. Suatu malam ketika tekanan memuncak, Aluna berdiri sendirian di balkon rumahnya. Angin malam menyentuh wajahnya yang letih. Ia melihat ke arah gerbang samping. Tempat terakhir kali ia melihat Rangga berdiri sebelum pergi. Penyesalan mulai tumbuh, perlahan tapi pasti. Ia teringat tatapan ayahnya di hari-hari terakhir. Pria tua itu hanya tenang ketika Rangga ada di dekatnya.
cara bibirnya menyebut satu nama di antara semua orang yang hadir. Rangga. Nama itu terasa seperti gema yang tak mau hilang. Di desa, Rangga mencoba menjalani hari-hari baru. Ia membantu ibunya di kebun kecil, mengantar tetangga ke pasar dengan motor tua milik saudaranya. Hidupnya sederhana, namun setiap malam ketika langit desa dipenuhi bintang, ia teringat rumah besar itu. Ia teringat kamar sunyi dengan mesin oksigen. Ia teringat suara parau yang memanggil namanya. Dan ia teringat tatapan Aluna di gerbang malam itu. Beberapa hari kemudian, telepon sederhana di rumahnya berdering. Nomor tak dikenal muncul di layar. Rangga ragu sejenak sebelum mengangkat. "Halo!" Suara di seberang sana membuat napasnya tertahan. "Rangga, ini saya." Aluna. Beberapa detik tak ada suara. Hanya jarak yang terasa panjang. "Ayah meninggalkan sesuatu untukmu," lanjut Aluna pelan. Rangga menutup mata. "Saya tidak membutuhkan apapun, Nona." "Bukan soal kebutuhan," suara Aluna sedikit bergetar. "Ini soal amanah. Di kota, tekanan terus meningkat. Keputusan-keputusan sulit harus diambil." Nama Rangga disebut lagi dalam beberapa rapat internal. Kali ini bukan dengan nada merendahkan, tapi penuh tanda tanya. Sementara itu, di desa, Rangga berdiri di halaman rumah kecilnya, menatap langit yang mulai gelap. Ia tahu satu hal, kepergiannya belum menjadi akhir. Dan mungkin, tanpa ia sadari, napas terakhir Pak Hermawan yang menyebut namanya bukan sekadar panggilan di ujung hidup, melainkan awal dari sesuatu yang jauh lebih besar. Telepon dari Aluna malam itu belum sempat mengubah apapun, tapi cukup untuk mengguncang hati Rangga yang sudah berusaha ia tenangkan. Ia menolak dengan halus. "Saya tidak bisa menerima apapun, Nona. Saya hanya menjalankan tugas." Namun setelah panggilan itu, tidur tak lagi nyenyak. Di kota, badai benar-benar datang. Salah satu proyek besar perusahaan Hermawan tersandung masalah hukum. Dokumen lama yang ditandatangani bertahun-tahun lalu dipermasalahkan kembali. Media mulai mengendus. Investor panik. Bu Ratna dipanggil untuk klarifikasi. Nama keluarga mulai dibicarakan bukan dalam konteks kesuksesan, tapi dugaan pelanggaran administratif. Rapat darurat digelar hampir setiap hari. Aluna berdiri di depan papan presentasi, mencoba menjelaskan strategi penyelamatan. Namun suara-suara skeptis lebih keras. "Anda belum siap memimpin," ucap salah satu komisaris tanpa tedeng aling-aling. "Kita butuh orang yang lebih berpengalaman." Kalimat itu bukan sekadar kritik. Itu ancaman. Sepulang dari rapat yang melelahkan itu, Aluna duduk lama di kursi belakang mobil. Sopir baru yang menggantikan Rangga menyetir dengan kaku. Suasana terasa canggung. Ia merindukan ketenangan yang dulu selalu ada di dalam mobil itu. Tak banyak kata, tapi selalu ada jawaban sederhana yang menenangkan. Malam itu, Bu Ratna menangis untuk pertama kalinya sejak pemakaman. Di ruang keluarga yang luas, ia terduduk dengan berkas-berkas hukum berserakan. "Semuanya seperti runtuh," ucapnya pelan. Aluna menatap ibunya. Untuk pertama kalinya, ia melihat sosok yang selama ini tampak kuat itu benar-benar rapuh. "Ayah pasti punya alasan memberikan saham itu," gumam Aluna tiba-tiba. Bu Ratna menoleh tajam. "Kamu masih memikirkan itu? Ayah tidak pernah sembarangan." Keheningan menyelimuti ruangan. Di desa, Rangga sedang membantu ibunya menyiram tanaman ketika motor tua milik tetangga berhenti di depan rumah. "Rangga, ada orang dari kota mencarimu," kata pria itu. Tak lama kemudian, seorang pria berjas rapi turun dari mobil yang terparkir di ujung gang desa. Ia memperkenalkan diri sebagai staf legal perusahaan Hermawan. Ia membawa map coklat. Rangga mengajaknya duduk di teras sederhana. "Kami datang untuk menyampaikan amanah almarhum," ujar pria itu formal. "Bapak Hermawan memberikan sejumlah saham atas nama Anda." Rangga terdiam. Ia sudah mendengar sedikit dari Aluna. Tapi kini semuanya resmi. "Saya tidak bisa menerima ini," jawabnya pelan.
Ini hak Anda. Saya tidak pernah bekerja untuk itu. Pria itu terlihat bingung. Justru karena kesetiaan Anda, almarhum, Rangga mengangkat tangan pelan, menghentikan kalimat itu. Tolong sampaikan pada keluarga. Saya berterima kasih. Tapi saya tidak ingin ada kesalahpahaman. Ia tahu bagaimana dunia memandangnya. Ia tak ingin suatu hari dianggap menunggu kematian untuk mendapatkan bagian. Staf itu pulang dengan jawaban yang tak ia duga. Di kota, situasi semakin genting. Media mulai memberitakan dugaan pelanggaran kontrak lama yang ditandatangani atas nama perusahaan. Nama Bu Ratna ikut disebut. Tekanan publik meningkat. Direksi mulai terpecah. Ada yang ingin menyelamatkan reputasi dengan mengganti kepemimpinan. Aluna berdiri sendirian di ruang kerja ayahnya suatu malam. Meja besar itu kini terasa terlalu luas untuknya. Ia membuka laci yang dulu jarang ia sentuh. Di dalamnya ada sebuah amplop tua. Tertulis namanya di luar. Dengan tangan gemetar, ia membukanya. Surat itu ditulis oleh ayahnya beberapa bulan sebelum stroke. Aluna, jika suatu hari ayah tidak lagi bisa memimpin, percayalah pada orang yang paling setia di saat semua sibuk dengan dunia masing-masing. Tak ada nama disebut, tapi Aluna tahu. Ia menutup mata. Bayangan Rangga berdiri di kamar ayahnya, menyuapi dengan sabar, muncul jelas. Sementara itu, di desa, Rangga duduk di mushola kecil setelah sholat Isya. Suasana sunyi. Angin malam membawa bau tanah, basah. Ia merasa tenang di sini. Namun di dalam hatinya, ada rasa tak selesai. Beberapa hari kemudian, telepon kembali berdering. Kali ini bukan hanya suara Aluna yang terdengar tegang. Rangga, kami benar-benar butuh bantuanmu. Ia bisa mendengar suara gaduh di belakangnya. Nada cemas, tekanan. Saya tidak punya kemampuan untuk membantu perusahaan besar, jawab Rangga jujur. Bukan soal kemampuan teknis, Aluna hampir memohon. Kamu tahu ayah, kamu tahu bagaimana beliau berpikir. Kamu satu-satunya yang tahu keputusan lama yang beliau buat sebelum sakit. Rangga terdiam. Ia memang sering mendampingi Pak Hermawan dalam perjalanan bisnis. Ia pernah mendengar diskusi penting. Ia tahu beberapa alasan di balik kontrak lama yang kini dipermasalahkan. Namun kembali berarti masuk lagi ke dunia yang telah melukainya. Saya tidak ingin jadi bahan pembicaraan lagi, ucapnya pelan. Sudah cukup. Di kota, rapat dewan direksi semakin panas. Kita harus menunjukkan langkah konkret, kata seorang komisaris. Atau kita kehilangan semuanya. Bu Ratna memejamkan mata. Untuk pertama kalinya, ia mengucapkan kalimat yang tak pernah ia pikirkan sebelumnya. Panggil Rangga kembali. Ruangan itu sunyi. Beberapa wajah terkejut. Sopir itu, seseorang hampir tertawa. Bu Ratna menatap tajam. Dia lebih memahami keputusan almarhum dibanding kita yang hanya membaca dokumen. Kalimat itu terasa berat keluar dari bibirnya. Namun ia tahu, dalam diamnya, Rangga adalah saksi hidup banyak hal yang tak tercatat. Di desa, angin malam berhembus lebih kencang. Rangga berdiri di halaman rumah kecilnya, menatap jalan tanah yang gelap. Ia tahu panggilan itu akan datang lagi. Ia tahu badai di kota belum reda. Dan tanpa ia sadari, takdir perlahan membawanya kembali ke gerbang rumah megah yang pernah ia tinggalkan dalam diam. Panggilan itu datang untuk ketiga kalinya. Bukan dari staf legal, bukan dari suara cemas yang setengah memohon. Kali ini langsung dari Bu Ratna. Suara wanita itu tak lagi tegas biasanya. Rangga, saya minta maaf jika selama ini ada perlakuan yang membuatmu tidak nyaman. Kalimat itu membuat Rangga terdiam lebih lama dari biasanya. Ia tak pernah membayangkan mendengar nada seperti itu dari sosok yang selama ini begitu kokoh menjaga jarak. Kami sedang dalam situasi sulit, lanjut Bu Ratna. Dan saya tidak ingin membuat keputusan hanya berdasarkan ego. Hening beberapa detik, Rangga menatap tanah halaman rumahnya. Saya tidak punya jabatan, Bu, jawabnya pelan. Dan mungkin keberadaan saya hanya akan menambah pembicaraan.
Biarkan orang berbicara, suara Bu Ratna melembut. Yang saya butuhkan sekarang bukan citra, tapi kejujuran. Kata itu terasa berat. Kejujuran. Setelah telepon ditutup, Rangga duduk lama di bangku kayu depan rumah. Ibunya keluar membawa segelas teh hangat. Kalau hatimu masih tertinggal di sana, jangan pura-pura kuat, ucap ibunya pelan. Rangga tersenyum tipis. Ia bukan merindukan kemewahan. Ia merindukan satu hal yang belum selesai. Beberapa hari kemudian, ia kembali ke kota. Tak ada penyambutan meriah. Tak ada pengumuman resmi. Ia hanya berjalan masuk melalui gerbang samping yang dulu ia buka setiap pagi. Rumah itu tampak sama, namun suasananya berbeda. Bu Ratna menyambutnya di ruang kerja. Wajahnya terlihat lebih tua dari terakhir kali mereka bertemu. "Terima kasih sudah datang," katanya singkat. Aluna berdiri beberapa langkah di belakang ibunya. Tatapan mereka bertemu. Ada rasa lega yang tak terucap. Rangga tak duduk di kursi tamu. Ia tetap berdiri. "Saya hanya akan membantu sebisanya," katanya tegas. "Dan setelah itu, saya akan kembali." Bu Ratna mengangguk. Rapat darurat digelar sore itu. Beberapa direksi terkejut melihat Rangga duduk di salah satu kursi, meski bukan di meja utama. Tatapan-tatapan lama kembali muncul, namun kali ini Bu Ratna yang berbicara lebih dulu. Rangga mendampingi almarhum dalam beberapa negosiasi awal kontrak yang kini dipermasalahkan. Kita akan mendengar penjelasannya. Beberapa orang terlihat tak percaya. Namun ketika Rangga mulai berbicara, ruangan itu perlahan menjadi sunyi. Ia tidak menggunakan istilah rumit. Ia tidak berbicara seperti eksekutif. Ia hanya menceritakan ulang apa yang ia dengar dan pahami saat mendampingi Pak Hermawan bertahun-tahun lalu. Tentang alasan kontrak itu dibuat. Tentang janji lisan yang tak pernah dituangkan dalam dokumen. Tentang kesepakatan moral yang kini dilupakan oleh pihak lain. Setiap kalimatnya sederhana, tapi jelas. Dan perlahan, beberapa wajah yang tadinya meremehkan, mulai terlihat berpikir ulang. Aluna duduk memperhatikan. Untuk pertama kalinya, ia melihat Rangga bukan sebagai sopir keluarga, melainkan sebagai seseorang yang benar-benar memahami arah perusahaan. Itu sejak lama. Setelah rapat selesai, salah satu direksi senior mendekat. "Kamu pernah kuliah hukum?" tanyanya heran. Rangga menggeleng. "Saya hanya sering mendengarkan." Jawaban itu membuat pria itu terdiam. Hari-hari berikutnya dipenuhi kerja tanpa henti. Rangga membantu menyusun kronologi kontrak lama. Ia menemani Bu Ratna bertemu pengacara. Ia memberi masukan pada Aluna sebelum rapat penting. Tak ada perubahan status. Ia tetap tidak memiliki jabatan resmi. Namun kehadirannya mulai terasa berbeda. Suatu malam, listrik sempat padam karena gangguan teknis. Rumah itu gelap beberapa menit sebelum genset menyala. Aluna dan Rangga berdiri di teras belakang menunggu lampu kembali menyala. Angin malam berhembus lembut. "Kenapa kamu tetap kembali?" tanya Aluna pelan. Rangga menatap taman yang dulu sering ia lewati dalam diam. "Karena saya tidak ingin almarhum merasa salah memilih," jawabnya tenang. Jawaban itu membuat dada Aluna bergetar. Dan setelah ini, ia bertanya lagi. Rangga tak langsung menjawab. "Saya tidak ingin berada di tempat yang membuat orang terus meragukan niat saya." Aluna menunduk. Ia tahu sebagian dari luka itu berasal dari diamnya sendiri. Beberapa hari kemudian, tekanan media mulai mereda setelah klarifikasi hukum yang lebih jelas. Investor yang sempat ragu mulai membuka komunikasi kembali. Keputusan besar belum selesai, namun badai terburuk perlahan menjauh. Di ruang keluarga, Bu Ratna memanggil Rangga secara pribadi. "Saham itu tetap atas namamu," katanya langsung. "Itu amanah almarhum." Rangga menggeleng pelan. "Saya tidak datang untuk itu." "Ini bukan soal datang atau tidak." Bu Ratna menatapnya serius. "Ini tentang pengakuan." Rangga tersenyum tipis.
Saya sudah merasa cukup diakui saat beliau mempercayai saya menjaga dirinya. Kalimat itu membuat Bu Ratna terdiam. Sementara itu, di hati Aluna sesuatu tumbuh perlahan. Bukan sekadar rasa hormat, bukan sekadar rasa terima kasih. Ada kehangatan yang berbeda setiap kali ia melihat Rangga berbicara dengan tenang di tengah tekanan. Namun Rangga mulai menyadari perubahan tatapan itu. Dan justru karena itu, ia merasa harus berhati-hati. Suatu sore, ketika situasi perusahaan mulai stabil, Rangga berdiri kembali di gerbang samping rumah itu. Kali ini bukan karena diusir, bukan karena dihina, tapi karena ia tahu semakin lama ia tinggal, semakin sulit menjaga batas yang sudah mulai kabur. Di ruang kerjanya, Aluna baru saja menerima kabar bahwa investor utama bersedia menunda keputusan penarikan dana. Ia tersenyum lega, dan ketika ia berlari keluar untuk mencari Rangga, gerbang itu sudah setengah terbuka. Lelaki yang tak pernah meminta apapun itu berdiri dengan tas kecil di tangannya. Bukan untuk melarikan diri, tapi untuk menjaga hatinya sendiri sebelum semuanya menjadi terlalu rumit. Gerbang itu belum sepenuhnya tertutup ketika suara langkah cepat terdengar dari belakang. "Rangga!" Aluna hampir berlari menuruni anak tangga. Nafasnya tersengal, bukan karena jarak yang jauh, tapi karena perasaan yang tiba-tiba terasa tak terkendali. Rangga berhenti. Ia tak langsung menoleh. Beberapa detik terasa panjang sebelum ia akhirnya memutar tubuhnya perlahan. Aluna berdiri beberapa meter darinya. Rambutnya sedikit berantakan, wajahnya tanpa riasan seperti biasanya. Ia tampak bukan sebagai direktur perusahaan, bukan sebagai anak konglomerat, hanya seorang perempuan yang tak ingin kehilangan seseorang. "Kenapa kamu pergi lagi?" Suaranya lebih lembut dari sebelumnya. Rangga menatapnya dengan tenang. "Karena tugas saya sudah selesai." "Siapa yang bilang selesai?" Aluna mendekat selangkah. "Kami belum benar-benar stabil. Perusahaan sudah kembali berdiri. Investor sudah kembali, direksi sudah percaya." Rangga tersenyum tipis. "Itu bukan karena saya. Itu karena Anda berani berdiri." Aluna terdiam. Angin sore bergerak pelan di antara mereka. "Kamu selalu seperti ini," bisik Aluna. "Selalu pergi sebelum diminta tinggal." Kalimat itu menggantung. Rangga memalingkan wajah sejenak. Ia tahu perubahan di antara mereka sudah terasa. Ia melihat cara Aluna kini menatapnya. Ia merasakan getaran halus setiap kali percakapan mereka terlalu lama. Dan justru karena itu, ia memilih menjaga jarak. "Saya tidak ingin menjadi bahan pembicaraan lagi," katanya akhirnya. "Dan saya tidak ingin salah menempatkan perasaan." Kalimat terakhir keluar lebih pelan. Aluna membeku. Perasaan, suaranya hampir tak terdengar. Rangga menghela napas dalam. "Anda anak pemilik rumah ini. Saya hanya orang yang pernah bekerja di belakang garasi." Aluna menggeleng. "Kamu bukan hanya itu." Ia mendekat lagi. Jarak kini hanya beberapa langkah. "Ayah mempercayaimu. Ibu mulai mempercayaimu. Dan saya..." Ia tak melanjutkan kalimatnya. Tatapan mereka bertemu. Untuk pertama kalinya, tak ada lagi dinding status yang berdiri jelas. Hanya dua manusia yang sama-sama takut mengakui sesuatu yang tumbuh dalam diam. Beberapa hari terakhir, mereka sering bekerja hingga larut malam. Di ruang kerja yang dulu terasa dingin, kini ada percakapan-percakapan kecil di sela laporan dan strategi. Aluna mulai bercerita tentang ketakutannya memimpin. Tentang rasa tertekan sejak kecil harus menjadi pewaris tunggal. Tentang kesepian yang tak pernah ia akui pada siapapun. Rangga mendengarkan, tak memberi nasihat panjang, hanya hadir. Dan kehadiran itu perlahan menjadi sesuatu yang lebih dari sekadar dukungan. Namun bagi Rangga, batas itu jelas. Ia tak ingin suatu hari ada yang berkata bahwa ia memanfaatkan situasi duka dan krisis untuk mendekati putri majikan. Harga diri yang ia jaga bertahun-tahun tak boleh runtuh karena satu rasa yang tak pada tempatnya. "Rangga," Aluna kembali memanggilnya, kini lebih pelan.
Apa yang kamu takutkan sebenarnya? Rangga tersenyum kecil. Takut jika suatu hari Anda menyesal pernah berdiri sedekat ini dengan saya. Aluna menatapnya lama. Kamu terlalu sering memikirkan apa kata orang. Karena saya sudah terlalu sering merasakannya. Jawaban itu jujur. Dan jujur itu terasa berat. Keheningan menyelimuti gerbang itu. Suara kendaraan dari jalan utama terdengar samar. Aluna menurunkan suaranya. Kalau bukan karena perusahaan, bukan karena ayah, apakah kamu tetap akan kembali waktu itu? Pertanyaan itu tak terduga. Rangga terdiam beberapa detik. Saya kembali karena amanah, jawabnya akhirnya. Tapi bukan hanya itu. Aluna menatapnya tajam, seolah ingin memaksa kejujuran yang lebih dalam. Rangga tak mampu berbohong. Ada hal yang belum selesai, katanya pelan. Hati Aluna bergetar. Namun sebelum ia bisa melangkah lebih dekat, suara Bu Ratna terdengar dari dalam rumah. Aluna? Aluna menoleh, sebentar. Saat ia kembali menatap Rangga, lelaki itu sudah melangkah keluar gerbang. Tidak tergesa, tidak berlari, hanya berjalan dengan keputusan yang sudah ia bulatkan. Malam itu, Aluna tak bisa tidur. Ia duduk di kamar ayahnya yang kini kosong. Meja kerja besar itu masih menyimpan banyak kenangan. Ia membuka laci yang pernah ia temukan surat lama itu. Tangannya gemetar. Untuk pertama kalinya, ia menyadari sesuatu yang tak pernah ia akui sebelumnya. Ia tak hanya menghormati Rangga, ia merindukan kehadirannya. Di sisi lain kota, Rangga menginap di rumah seorang teman lama sebelum kembali ke desa esok hari. Ia duduk sendirian di teras kecil rumah itu, memandangi langit malam. Ia mencoba meyakinkan dirinya bahwa pergi adalah pilihan terbaik. Namun bayangan wajah Aluna di gerbang itu terus muncul. Tatapan yang tak lagi memandangnya sebagai bawahan. Tatapan yang menyimpan rasa. Dan untuk pertama kalinya dalam hidupnya, Rangga merasa goyah, bukan karena hinaan, bukan karena tekanan, melainkan karena cinta yang tumbuh dalam keheningan. Ia tahu, jika ia tinggal lebih lama, batas itu akan benar-benar runtuh. Dan jika ia pergi, mungkin ada hati yang patah. Namun keputusan sudah diambil. Pagi esok, ia akan kembali ke desa, tanpa pamit panjang, tanpa penjelasan tambahan, dan tanpa tahu bahwa langkah itu justru akan membuat seseorang akhirnya berani melakukan sesuatu yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Pagi itu udara terasa lebih dingin dari biasanya. Rangga bangun sebelum matahari terbit, seperti kebiasaannya selama bertahun-tahun. Namun kali ini bukan untuk memanaskan mobil atau menyiapkan jadwal majikan. Ia bangun untuk pergi. Tas kecilnya sudah siap di samping pintu. Tak banyak yang ia bawa. Beberapa pakaian, buku doa kecil yang selalu ia simpan, dan satu amplop putih yang semalaman ia tulis dengan tangan gemetar. Ia berdiri beberapa detik di ruang tamu rumah itu, tempat yang pernah menjadi saksi banyak percakapan sunyi. Ia tahu, jika ia bertemu Aluna pagi ini, ia mungkin tak akan benar-benar mampu melangkah. Maka ia memilih pergi tanpa menunggu siapapun bangun. Namun sebelum itu, ia berjalan ke ruang kerja besar yang kini menjadi pusat keputusan keluarga itu. Di atas meja, ia meletakkan amplop putih itu. Tak ada nama besar, hanya satu tulisan kecil di sudutnya. Untuk keluarga Harmawan. Ia menatap meja itu beberapa detik. Disinilah ia duduk seminggu terakhir, membantu menyusun strategi. Disinilah tatapan-tatapan lama perlahan berubah menjadi rasa hormat. Dan disinilah ia sadar bahwa perasaannya pada Aluna bukan lagi sekadar simpati. Ia menunduk. Jaga hatiku dari rasa yang tak pada tempatnya, bisiknya pelan. Lalu ia melangkah pergi, tanpa suara, tanpa pamit. Beberapa jam kemudian, Aluna terbangun dengan perasaan tak nyaman. Entah mengapa, hatinya gelisah sejak malam tadi. Ia turun ke bawah, berharap melihat sosok yang kini tanpa ia sadari, selalu ia cari setiap pagi. Ruang makan kosong, garasi sunyi, mobil terparkir tanpa disentuh. Aluna berjalan cepat ke ruang kerja. Dan di sanalah ia melihat amplop putih itu. Tangannya gemetar saat membukanya.
Tulisan tangan Rangga memenuhi satu halaman sederhana. Saya datang kembali bukan untuk warisan, bukan untuk posisi, dan bukan untuk simpati. Saya datang karena amanah almarhum, dan karena saya tidak ingin melihat keluarga ini runtuh. Namun saya sadar, semakin lama saya di sini, semakin banyak prasangka yang akan tumbuh. Dan saya tidak ingin suatu hari Nona atau ibu harus membela saya di hadapan orang-orang yang terus meragukan niat saya. Saham yang diberikan almarhum saya tolak dengan hormat. Itu bukan hak yang saya cari. Saya hanya ingin dikenang sebagai seseorang yang pernah menjaga dengan tulus, bukan sebagai orang yang mengambil di saat semua lemah. Kalimat terakhir membuat dada Aluna terasa sesak. Terima kasih sudah mempercayai saya. Tak ada tanda tangan besar. Hanya nama kecil di sudut bawah. Rangga. Air mata jatuh tanpa ia sadari. Bu Ratna masuk beberapa menit kemudian dan melihat wajah anaknya yang pucat. Ada apa? Aluna menyerahkan surat itu tanpa bicara. Bu Ratna membacanya perlahan. Semakin ia membaca, semakin berat napasnya. Ia teringat semua tatapan curiga yang dulu ia biarkan. Semua kalimat sinis yang tak pernah ia bantah. Dan kini, lelaki itu justru memilih pergi demi menjaga nama keluarga mereka. Dia menolak saham itu. Gumam Bu Ratna lirih. Bukan dengan nada kesal, tapi dengan rasa malu. Sementara itu, di dalam bus menuju desa, Rangga duduk di kursi dekat jendela. Ia memandangi jalan raya yang perlahan menjauh dari kota. Ia tak merasa kalah. Ia tak merasa diusir. Ia hanya merasa telah melakukan hal yang benar. Namun setiap kilometer yang ia tempuh terasa seperti jarak yang juga menjauhkan dirinya dari satu hal yang belum sempat ia akui dengan lantang. Di kota, surat itu mulai dibicarakan bukan dengan nada sinis, tapi dengan nada tak percaya. Direksi yang dulu meragukan kini terdiam. Dia benar-benar menolak? Tanya salah satu komisaris. Bu Ratna mengangguk. Dia lebih menjaga kehormatan keluarga ini daripada sebagian dari kita. Kalimat itu terasa seperti tamparan halus bagi beberapa orang di ruangan itu. Aluna tak lagi duduk. Ia berdiri. Tatapannya berbeda dari sebelumnya. Tak lagi ragu. Tak lagi setengah hati. Untuk pertama kalinya, ia menyadari satu hal yang tak bisa ia tunda. Rangga tidak pergi karena lemah. Ia pergi karena menjaga. Dan lelaki seperti itu tak boleh dibiarkan berjalan sendirian, hanya karena dunia tak paham. Di desa, bus berhenti di terminal kecil. Rangga turun dengan tas di tangan. Udara desa menyambutnya dengan kesederhanaan yang tenang. Namun sebelum ia sempat melangkah jauh, ponselnya bergetar. Nama yang muncul di layar membuat langkahnya terhenti. Aluna. Ia menatap layar itu beberapa detik. Ia tahu, setelah panggilan ini, tak ada lagi jarak yang bisa dijaga dengan mudah. Telepon terus berdering. Dan di kota, seorang perempuan yang selama ini hidup dalam kemewahan, akhirnya berdiri di tengah ruang tamu besar, dengan satu keputusan yang akan mengubah segalanya. Telepon itu terus berdering. Di terminal kecil yang sederhana, Rangga berdiri diam. Orang-orang berlalu lalang tanpa mengenalnya. Suara pedagang dan mesin bus bercampur menjadi latar yang riuh. Ia menarik napas panjang, lalu mengangkat panggilan itu. Halo. Suara di seberang terdengar tidak seperti biasanya. Tidak tenang, tidak terkontrol. Kenapa kamu selalu pergi tanpa memberi kesempatan orang lain untuk bicara? Suara Aluna bergetar. Rangga menutup mata sejenak. Saya sudah menjelaskan semuanya di surat. Itu bukan penjelasan, potong Aluna. Itu pelarian, kata itu menusuk. Beberapa detik hening. Saya tidak ingin membuat keadaan semakin rumit, jawab Rangga pelan. Yang membuat rumit bukan kamu, suara Aluna meninggi tanpa sadar. Yang membuat rumit adalah kesombongan kami yang terlalu lama merasa lebih tinggi. Kalimat itu terdengar seperti pengakuan yang akhirnya pecah. Di ruang kerja rumah besar itu, Bu Ratna berdiri, mendengarkan percakapan putrinya melalui pengeras suara. Wajahnya tak lagi keras seperti dulu. Ia tak menyela, ia tak melarang.
Ia tahu, kali ini bukan soal bisnis. Ini soal hati. Rangga, suara Aluna kini lebih tenang, lebih dalam. Ayah menyebut namamu di detik terakhir hidupnya. Bukan karena saham, bukan karena urusan perusahaan, tapi karena beliau tahu siapa yang paling tulus. Rangga tak menjawab. Dadanya terasa berat. Kamu pikir kami tidak sadar? Lanjut Aluna. Kamu pikir ibu tidak membaca ulang semua sikap kami selama ini? Bu Ratna memejamkan mata. Semua hinaan yang dulu ia biarkan terngiang kembali. Semua tatapan merendahkan yang tak pernah ia bantah. Semua jarak yang sengaja ia jaga demi menjaga citra. Dan kini, lelaki itu justru menjaga kehormatan mereka dengan pergi. Di terminal itu, Rangga duduk perlahan di bangku kayu. Saya tidak pernah menyalahkan siapapun, katanya akhirnya. Itu justru masalahnya. Suara Aluna kembali bergetar. Kamu selalu menanggung semuanya sendiri. Hening panjang. Angin siang bertiup pelan. Di ruang kerja, Bu Ratna mengambil telepon itu dari tangan Aluna. Rangga, suara itu berbeda. Tak lagi tegas penuh jarak. Lebih rendah, lebih manusia. Saya salah. Dua kata itu sederhana, tapi keluar dari bibir seorang wanita yang selama ini tak pernah mengakui kelemahan. Rangga terdiam. Saya membiarkan orang-orang meremehkanmu. Saya membiarkan jarak itu tetap ada. Dan saya baru sadar setelah kamu pergi, bahwa kami yang kehilangan. Air mata jatuh di pipi Bu Ratna tanpa ia sembunyikan. Kamu menolak saham itu demi menjaga nama keluarga kami. Itu bukan sikap orang yang mencari keuntungan. Di seberang sana, Rangga memejamkan mata. Saya hanya tidak ingin menjadi beban pembicaraan. Kamu bukan beban, suara Bu Ratna tegas, namun kini tanpa kesombongan. Kamu bagian dari sejarah rumah ini, dan saya tidak akan membiarkan orang lagi merendahkanmu. Kalimat itu menggantung. Untuk pertama kalinya, bukan Rangga yang berdiri di posisi rendah. Bukan Rangga yang harus membuktikan niatnya. Kesombongan itu runtuh bukan karena dipaksa, tapi karena disadarkan. Bu Ratna menyerahkan kembali telepon kepada Aluna. Aluna tak langsung bicara. Ia menahan napas. Rangga, katanya akhirnya. Suaranya pelan namun mantap. Aku tidak meneleponmu karena saham. Bukan karena perusahaan. Bukan karena ayah. Hening. Aku meneleponmu karena aku tidak ingin kamu pergi dari hidupku. Kalimat itu jatuh tanpa pelindung. Tak ada kata nona lagi. Tak ada jarak formal. Hanya seorang perempuan yang akhirnya jujur. Rangga merasakan dunia seolah berhenti beberapa detik. Terminal kecil itu terasa sunyi meski orang-orang terus berlalu. Aluna. Ia hampir tak mengenali suaranya sendiri. Aku tidak peduli apa kata orang lagi, lanjut Aluna. Aku tidak peduli soal status. Aku hanya tahu satu hal. Sejak kamu pergi, pertama kali, rumah ini terasa kosong. Dan sejak kamu pergi kedua kali, aku sadar. Bukan perusahaan yang aku takut kehilangan. Kalimat itu membuat napas Rangga berat. Ia selalu menjaga jarak demi melindungi harga dirinya. Namun kini, perempuan itu berdiri di seberang jarak itu dan meruntuhkannya sendiri. Di ruang kerja, Bu Ratna tak lagi berdiri. Ia duduk perlahan, membiarkan percakapan itu berjalan tanpa campur tangan. Ia sadar, ini bukan lagi soal izin. Ini soal keberanian. Di terminal desa, Rangga menatap langit yang mulai mendung. Apa kamu yakin dengan apa yang kamu katakan? Tanyanya pelan. Aku tidak pernah seyakin ini dalam hidupku. Keheningan menyelimuti kedua sisi telepon. Rangga tahu, jika ia kembali kali ini, bukan lagi sebagai sopir, bukan lagi sebagai penolong sementara. Ia kembali sebagai seseorang yang diakui. Namun ia juga tahu, dunia tak akan langsung diam. Tatapan, komentar, bisik-bisik mungkin akan tetap ada. Tapi kali ini, ia tidak akan berdiri sendirian. Di kota, Bu Ratna berdiri perlahan dan berjalan menuju jendela besar ruang kerja.
Ia menatap taman yang dulu menjadi saksi banyak hal. Jika kamu kembali, suara Aluna terdengar lagi dari telepon. Bukan sebagai sopir, bukan sebagai bawahan, tapi sebagai seseorang yang kami hormati. Kalimat itu bukan janji kosong, itu keputusan. Dan di terminal kecil yang sederhana itu, lelaki yang selama ini diremehkan, akhirnya menyadari satu hal yang tak pernah ia kejar. Pengakuan datang bukan karena ia meminta, tapi karena ia memilih pergi dengan terhormat. Namun masih ada satu langkah terakhir yang harus dilakukan. Sesuatu yang tak hanya akan mengubah pandangan keluarga, tapi juga mengguncang seluruh lingkaran yang pernah meremehkannya. Terminal kecil itu mulai lengang ketika bus terakhir siang itu pergi. Langit mendung menggantung rendah, seolah ikut menahan sesuatu yang belum selesai. Rangga masih duduk di bangku kayu, telepon di tangannya. Di seberang, suara Aluna terdengar lebih tenang, namun tak kehilangan ketegasan. "Aku akan datang." Rangga terdiam. "Tidak perlu," jawabnya cepat. "Tidak usah sejauh itu." "Justru harus sejauh itu," potong Aluna. "Selama ini kamu yang selalu datang ketika kami butuh. Sekarang biar aku yang datang." Kalimat itu bukan sekadar janji, itu keputusan. Telepon ditutup, Rangga menatap layar ponselnya yang kini gelap. Ia tak tahu apakah harus merasa takut atau lega. Ia selalu menjaga jarak agar tak menimbulkan salah paham. Namun kini, jarak itu akan dipatahkan secara terang-terangan. Beberapa jam kemudian, sebuah mobil hitam memasuki jalan desa yang sempit dan berdebu. Anak-anak kecil berlari menyingkir sambil menatap heran. Rumah-rumah sederhana berdiri, berderet, kontras dengan kendaraan mewah yang melintas perlahan. Rangga berdiri di halaman rumah kecilnya ketika mobil itu berhenti. Pintu terbuka, Aluna turun. Tanpa pengawal, tanpa rombongan, tanpa jarak. Ia mengenakan pakaian sederhana, jauh dari kesan elegan yang biasa melekat padanya. Rambutnya diikat rapi, wajahnya tegas, meski matanya menyimpan getar. Beberapa tetangga mulai berbisik. Rangga melangkah mendekat. "Kamu benar-benar datang," ucapnya pelan. Aluna menatapnya langsung. "Aku tidak ingin lagi hanya bicara dari jauh." Angin sore bergerak di antara mereka. Suara ayam berkokok di kejauhan. Semua terasa biasa, tapi momen itu tidak. "Kamu tahu, ini tidak sederhana." Rangga mencoba tetap rasional. "Orang akan berbicara." "Biarkan," jawab Aluna tegas. "Mereka sudah berbicara sejak awal, tapi mereka tidak pernah tahu isi hati kita." Kalimat itu membuat Rangga kehilangan alasan untuk berlindung di balik logika. Ibunya Rangga keluar dari dalam rumah, memperhatikan dengan tatapan lembut. Ia tak banyak bertanya. Ia hanya melihat cara Aluna berdiri, bukan dengan kesombongan, tapi dengan ketulusan. "Apa yang kamu inginkan sebenarnya?" tanya Rangga akhirnya. Aluna melangkah satu langkah lebih dekat. "Aku ingin kamu berhenti merasa rendah di hadapanku." Rangga menahan napas. "Aku ingin kamu tahu, aku tidak datang sebagai anak majikan. Aku datang sebagai perempuan yang menghormati dan mencintai lelaki paling tulus yang pernah aku kenal." Kalimat itu jatuh tanpa ragu. Tak ada keraguan di mata Aluna. Tak ada setengah hati. Di kota, Bu Ratna duduk sendirian di ruang kerja, membiarkan putrinya mengambil langkah yang tak pernah ia bayangkan sebelumnya. Ia tahu, keputusan ini akan menjadi pembicaraan keluarga besar. Akan ada protes, akan ada penolakan. Namun untuk pertama kalinya, ia tidak ingin menghalangi, karena ia tahu satu hal. Lelaki itu telah membuktikan dirinya bukan dengan kata-kata, tapi dengan sikap. Di desa, Rangga masih berdiri, mencoba memahami keberanian yang kini berdiri di depannya. "Aku tidak ingin kamu kembali karena kasihan," lanjut Aluna. "Aku tidak ingin kamu kembali karena saham. Aku ingin kamu kembali karena kita memilih satu sama lain." Hening panjang. Rangga melihat ke sekeliling. Rumah kecil itu, halaman sederhana itu, dunia yang jauh dari gemerlap kota. "Kamu siap hidup sederhana?" tanyanya pelan.
Aluna tersenyum tipis. Aku siap hidup jujur. Jawaban itu sederhana, tapi lebih kuat dari segala janji. Beberapa tetangga mulai mendekat, penasaran. Bisik-bisik terdengar, namun tak satu pun berani menginterupsi percakapan itu. Rangga menunduk sejenak, memejamkan mata. Selama ini ia pergi demi menjaga harga diri. Kini perempuan itu datang untuk menjaganya bersama. Ia membuka mata kembali. Kita tidak akan langsung diterima, katanya pelan. Kita tidak butuh semua orang menerima, jawab Aluna. Cukup kita berdua yang yakin. Langit mulai menurunkan gerimis tipis. Rangga melangkah mendekat. Jarak di antara mereka kini benar-benar hilang. Tanpa kemewahan, tanpa protokol, tanpa status. Hanya dua manusia yang memilih berdiri sejajar. Dan di tengah desa kecil itu, keputusan yang akan mengguncang banyak pikiran akhirnya diambil bukan di ruang rapat, bukan di balik meja marmer, tapi di halaman tanah sederhana yang menjadi saksi keberanian. Namun satu langkah terakhir masih menunggu, restu. Dan itu akan menjadi ujian yang tak kalah berat dari badai bisnis yang pernah mereka hadapi. Gerimis tipis itu berhenti menjelang maghrib. Langit desa berubah jingga keemasan. Udara terasa lebih tenang, seolah alam pun ikut menyaksikan keputusan yang telah diambil di halaman rumah kecil itu. Namun satu hal belum selesai. Restu. Keesokan harinya, Rangga dan Aluna kembali ke kota bersama. Perjalanan itu sunyi, bukan karena ragu, tapi karena keduanya sedang menyiapkan hati. Mobil berhenti di depan rumah besar keluarga Harmawan. Pagar tinggi itu kembali terbuka, tapi kali ini Rangga tidak masuk sebagai sopir. Ia berjalan di samping Aluna. Sejajar. Beberapa kerabat yang kebetulan hadir terkejut melihat mereka datang bersama. Bisik-bisik kembali terdengar, namun kini Aluna tak lagi menunduk. Ia menggenggam tangan Rangga dengan tenang. Di ruang keluarga, Bu Ratna sudah menunggu. Tatapannya tertuju pada keduanya. Ia melihat keberanian di mata putrinya. Ia melihat keteguhan di wajah Rangga. "Kalian sudah memutuskan?" Tanyanya pelan. Aluna mengangguk. "Iya Bu," hening beberapa detik. Kerabat yang duduk di sudut ruangan saling pandang, menunggu penolakan atau amarah. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Bu Ratna berdiri perlahan, melangkah mendekati Rangga. Selama bertahun-tahun, jarak itu selalu ada. Tak kasat mata, tapi nyata. Kini ia mengulurkan tangan. "Jika kamu datang bukan untuk mengambil, tapi untuk menjaga, maka saya tidak berhak menolak." Suasana ruangan berubah. Beberapa kerabat mencoba protes, tapi Bu Ratna menoleh dengan tegas. "Kesetiaan lebih mahal daripada status," ucapnya mantap. Dan lelaki ini sudah membuktikannya. Tak ada lagi bantahan setelah itu. Restu diberikan bukan karena tekanan, bukan karena terpaksa, tapi karena kesadaran. Beberapa hari kemudian, keputusan diambil untuk menggelar akad secara sederhana. Bukan di ballroom hotel mewah, bukan dengan pesta besar, tapi di taman kecil belakang rumah yang dulu sering menjadi tempat Rangga duduk dalam diam. Taman yang menjadi saksi doa-doanya. Pagi itu, kursi-kursi sederhana ditata rapi, karpet digelar. Udara terasa hangat, tak banyak tamu. Hanya keluarga inti, beberapa sahabat dekat, dan tetangga yang dulu menyaksikan Aluna datang ke desa. Rangga duduk bersila dengan pakaian sederhana yang bersih dan rapi. Wajahnya tenang, tapi matanya menyimpan haru yang tak ia sembunyikan. Aluna duduk beberapa meter di belakangnya, mengenakan busana putih yang anggun tanpa berlebihan. Tak ada mahkota besar, tak ada perhiasan mencolok, hanya senyum yang tulus. Ijab kabul diucapkan dengan suara yang mantap, tak gemetar, tak ragu. Dalam satu tarikan napas, lelaki yang pernah berdiri di sudut ruangan dengan nampan di tangan itu, kini berdiri sebagai imam bagi putri majikannya. Beberapa kerabat yang dulu meremehkan hanya bisa menunduk. Bu Ratna menyeka air mata yang jatuh. Ia teringat malam ketika Rangga pergi tanpa suara.
ia teringat surat yang menolak warisan. Dan kini ia sadar, lelaki itu tak pernah menginginkan apapun selain kehormatan. Setelah akad selesai, Rangga dan Aluna berjalan menyusuri taman kecil itu. Tempat yang dulu menjadi saksi, banyak luka kini menjadi saksi kebahagiaan. "Kamu masih merasa rendah di hadapanku?" tanya Aluna pelan sambil tersenyum. Rangga menggeleng. "Tidak lagi." "Kenapa?" "Karena kamu datang bukan untuk menyelamatkanku, tapi untuk berdiri bersamaku." Angin sore berhembus lembut. Tak ada sorakan besar, tak ada pesta mewah. Namun kebahagiaan terasa lebih utuh daripada gemerlap apapun. Rumah megah itu kini tak lagi terasa dingin. Garasi tempat Rangga dulu tinggal kosong, tapi bukan karena ia pergi, melainkan karena ia telah berpindah tempat. Bukan sebagai sopir, bukan sebagai bayangan, tapi sebagai bagian dari keluarga. Dan bagi mereka yang dulu meremehkan, satu pelajaran terukir jelas. Ketulusan tidak pernah kalah oleh status. Ia hanya menunggu waktu untuk diakui. Di taman kecil yang sunyi itu, kisah yang dimulai dari hinaan berakhir dengan kehormatan. Bukan karena kekayaan, bukan karena warisan, tapi karena hati yang memilih untuk tetap bersih, meski dunia sempat meragukannya. Dan lelaki yang pernah pergi dalam diam, itu akhirnya pulang. Bukan sebagai bawahan, melainkan sebagai imam. Begitulah kisah Rangga dan Aluna. Sebuah perjalanan yang dimulai dari hinaan, dari jarak yang terlalu jauh antara status dan hati, hingga akhirnya dipertemukan kembali oleh ketulusan yang tak pernah berubah. Rangga tidak pernah meminta diakui. Ia hanya menjaga amanah. Ia tidak pernah menuntut dihargai. Ia hanya berdiri ketika yang lain pergi. Dan justru karena ia memilih pergi dengan terhormat, dunia akhirnya belajar melihatnya dengan cara yang berbeda. Kadang, yang membuat seseorang terlihat kecil bukanlah kedudukannya, tapi cara orang lain memandangnya. Dan ketika kesombongan runtuh, yang tersisa hanyalah kebenaran, bahwa ketulusan selalu menemukan jalannya. Semoga kisah ini mengingatkan kita semua, bahwa harga diri lebih berharga dari warisan, dan cinta yang tumbuh dari rasa hormat akan jauh lebih kuat dari sekadar ketertarikan. Jika kalian tersentuh dengan cerita ini, tuliskan di kolom komentar bagian mana yang paling membuat hati kalian bergetar. Apakah saat Rangga pergi dalam diam, atau saat Aluna akhirnya berani mengejar? Dan jangan lupa, dari kota mana kalian menonton kisah ini hari ini? Like dan subscribe channel ini agar kalian tidak ketinggalan kisah-kisah penuh makna berikutnya. Semoga yang sudah subscribe, like dan komen dimudahkan segala urusannya, dilapangkan rezekinya, disehatkan badannya, dan dikabulkan semua hajat dunia akhirat oleh Allah. Amin ya Rabbal Alamin. Sampai bertemu di cerita berikutnya.